Hadirin yang saya hormati, bencana dan konflik di berbagai penjuru dunia selalu menjadi ujian kemanusiaan kita. Selama ini, bantuan kemanusiaan sangat bergantung pada tenaga manusia, seperti dokter, perawat, guru, dan pasukan militer yang bekerja keras untuk menyelamatkan nyawa dan memberikan harapan. Namun, tenaga manusia memiliki keterbatasan yang tidak bisa diabaikan. Mereka rentan lelah, sakit, bahkan menjadi korban sendiri saat bertugas di medan perangnya. Oleh karena itu, kami mendukung penuh transisi bantuan kemanusiaan dari tenaga manusia ke humanoid robot. Dalam situasi bencana ataupun konflik, waktu adalah nyawa. Contohnya, pada gempa besar di Nepal tahun 2015, banyak korban yang tidak sempat tertolong karena bantuan datang terlambat akibat medan yang berat dan risiko keselamatan relawan. Humanoid robot dapat beroperasi tanpa henti selama 24 jam, melewati medan yang sulit dan kondisi ekstrem yang seringkali menghambat tenaga manusia. Dengan kemampuan ini, robot mempercepat distribusi bantuan, mengurangi angka korban yang jatuh akibat keterlambatan, dan memastikan bantuan sampai ke tangan yang membutuhkan lebih cepat dan juga tepat. Tenaga manusia bukan hanya rentan lelah dan juga sakit, tetapi juga menghadapi risiko kehilangan nyawa dalam misi-misi berbahaya. Di zona konflik atau lokasi bencana alam seperti yang terlihat dalam berbagai misi kemanusiaan di Suriah, para penyelamat sering menjadi korban tambahan. Penggunaan humanoid robot memungkinkan kita mengurangi risiko tersebut. Robot dapat melakukan tugas-tugas berbahaya seperti evakuasi korban di area rawan tanpa takut kehilangan nyawa. Selain itu, robot tidak mengalami burnout sehingga operasional bantuan dapat berjalan konsisten dan juga berkelanjutan, memastikan dukungan yang tidak terputus selama krisis. Bencana dan juga konflik terjadi di berbagai tempat dengan karakteristik yang berbeda, dan seringkali jumlah korban melampaui kapasitas tenaga manusia yang tersedia. Humanoid robot bisa diproduksi dan juga disebarkan dalam skala besar sesuai dengan kebutuhan, memungkinkan respons yang jauh lebih cepat dan luas dibandingkan keterbatasan jumlah relawan manusia. Selain itu, robot dapat diprogram untuk beradaptasi dengan berbagai tugas, dari pertolongan pertama, pengajaran darurat, hingga pengamanan di zona konflik. Contohnya, saat pandemi COVID-19, robot-robot telah membantu mengurangi kontak langsung, minimalkan risiko penyebaran penyakit, dan inilah adalah gambar nyata bagaimana robot bisa diandalkan dalam krisis besar. Robot punya mikrofon pintar yang juga bisa dengar suara tolong walaupun di tengah keributan seperti ledakan ataupun tembakan. Selain suara, robot juga pakai kamera untuk melihat korban. Semua data diproses secara cepat supaya robot bisa tahu kapan dan di mana harus membantu. Kalau robot dengar suara tolong, dia langsung kasih info ke tim penyelamat supaya korban bisa cepat ditolong. Jadi, robot tetap bisa bekerja dengan baik walaupun di tempat yang sangat bising dan juga bisa dikatakan berbahaya. Lalu, siapa yang akan menjalankan transisi ini? Masyarakat internasional di PBB dan WHO, Palang Merah, dan organisasi kemanusiaan global memiliki kapasitas dan juga tanggung jawab untuk mengembangkan, mengawasi, dan menerapkan humanoid robot dalam operasi bantuan. Kapan harus dimulai? Tentunya dari sekarang, karena bencana dan konflik tidak menunggu kesiapan kita. Implementasi akan dilakukan secara bertahap dan juga terencana. Transisi ini akan diterapkan terutama di zona perang, lokasi bencana alam, camping pengungsian, dan daerah terpencil yang sulit dijangkau manusia akibat medan yang berat atau gangguan komunikasi. Dengan humanoid robot, hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi secara signifikan. Pertama, robot dikembangkan dengan kemampuan khusus sesuai kebutuhan lapangan seperti pertolongan pertama, pengangkutan logistik, dan evakuasi.
Yang kedua, robot dikendalikan jarak jauh oleh operator ahli dari pusat kendali aman, memungkinkan operasi di medan berbahaya tanpa risiko langsung bagi manusia. Yang ketiga, robot mengambil alih tugas berisiko dan juga berulang, membebaskan tenaga manusia untuk fokus pada peran yang memerlukan sentuhan, empati, dan pengambilan keputusan rumit. Selain itu, mencegah kesalahan menjadi prioritas utama dalam pengembangan robot ini. Jika terjadi kesalahan, humanoid robot bisa menyembuhkan dirinya sendiri dan dengan melakukan reset program atau mengatur ulang pemrograman secara otomatis. Selain itu, setiap robot akan diawasi secara terus-menerus oleh teknisi ahli yang siap menangani dan mencegah kesalahan di lapangan secara real time. Hal ini memastikan robot tetap berfungsi secara dengan optimal dan andal meskipun dalam kondisi yang sangat berat. Protokol internasional juga disusun agar robot ini bertindak dengan netral dan menghormati hak-hak korban, menjaga etika dan kemanusiaan dalam setiap operasi. Hadirin yang saya hormati, dengan menggabungkan teknologi humanoid robot dalam bantuan kemanusiaan, kita membuka pintu bagi masa depan yang lebih cepat, aman, dan juga efektif. Ini bukan menggantikan manusia, melainkan melindungi nyawa penyelamat sekaligus memastikan korban mendapatkan pertolongan tepat waktu. Hadirin yang saya hormati, masa depan bantuan kemanusiaan tidak bisa terus bergantung pada keterbatasan tenaga manusia saja. Ketika bencana datang tanpa aba-aba, saat nyawa terancam di medan berbahaya, kita butuh solusi yang cepat, aman, dan dapat diandalkan. Humanoid robot bukan sekedar teknologi canggih, melainkan perwujudan tanggung jawab kita bersama untuk melindungi korban dan penyelamat. Jangan biarkan keterbatasan menghambat harapan dan keselamatan jutaan orang. Saatnya berani berinovasi dan saatnya mendukung transisi ini demi dunia yang lebih siap menghadapi krisis, karena menyelamatkan satu nyawa adalah kemenangan terbesar, dan dengan humanoid robot kita bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada sebelumnya. Mari kita dukung mosi ini demi masa depan di mana bantuan kemanusiaan bisa bekerja tanpa henti, tanpa takut, dan tanpa kehilangan nyawa, karena menyelamatkan satu nyawa saja adalah kemenangan besar bagi kemanusiaan. Terima kasih.